Oke, saya terlempar sepertinya. Sudah jelas ya suara saya ya? Oke, saya ulangi. Terima kasih ya Pak Gustofan sudah berbagi ilmu ya kepada anak-anak kami satu pendidikan ekonomi. Saya mengucapkan terima kasih mewakili Pak Agus ya selaku Pak Korprodi yang tidak bisa hadir pada malam hari ini, tapi eh, pesan dari Pak Gus untuk mengucapkan salam kepada Pak Gustofan ya. Terima kasih juga teman-teman yang masih semangat ya pada malam hari ini. Jadi kebetulan Pak Gustofan minggu depan tuh mahasiswa PE ya itu melaksanakan kegiatan UAS ya. Jadi hari Senin di kelas B melakukan UAS statistika ya. Jadi tentunya ini pembelajaran terakhir ya di semester 121 ini, semester ganjil ya. Semoga kegiatan praktisi pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar, tentunya juga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan juga bisa menjadi jembatan ya penghubung teman-teman. Terakhir, saya mengajak seluruh mahasiswa nantinya untuk aktif ya, berdiskusi ya. Silakan yang ingin ditanyakan, karena ini kan ada 3 kelas ya, harusnya teman-teman jadi baru 80 orang ya, sekitar 80 orang yang hadir ya. Kalau misalnya full itu kan sekitar 110 ya. Jadi mungkin yang lain nanti menyusul ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Gustofan dan teman-teman panitia yang sudah mempersiapkan ya agenda praktisi pada malam hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Alifa atas sambutannya yang telah diberikan. Oke, nah karena kan kita sudah mendengarkan eh, kata sambutan, sudah membaca doa masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang dinantikan oleh para peserta nih, Kak Alisa, yaitu sesi penyampaian materi oleh Bapak Gustofan Mahmud, SPD MSc. Wah, bener banget nih. Aku juga udah nggak sabar banget nih, Kak Fali. Apalagi materi kali ini akan sangat bermanfaat banget loh bagi mahasiswa yang hadir. Karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisis media dengan SPSS. Betul, Kak Alisa. Karena kita harus memahami nih untuk data survei yang akan bermanfaat tentunya ketika kita membuat jurnal, membuat mini riset, ataupun buat skripsi tentunya untuk semester akhir nanti ya. Nah, bener banget nih, menarik banget kan materi ini yang akan dibahas dalam praktisi mengajar kali ini. Aku jadi makin gak sabar nih Kak untuk mendengarkan langsung dari pemateri kita. Namun para hadirin, aku dan Kak Fali tidak sendirian nih. Kita akan ditemani oleh moderator yang akan memandu jalannya sesi pada materi kali ini. Oke, oke kita sapa-sapa dulu kali ya dengan pemateri kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam Pak Gustofan. Selamat malam, Mas Fali, Mbak Alisa. Eh, Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, seperti biasa. Ya, pulang kerja langsung buka laptop. Insya Allah. Berarti emang nawa itu banget lah ya Pak untuk ngajari pada malam hari ini. Ya, karena emang saya kelas malam. Kalau di kampus Oh, juga kelas malam. oh iya ya Pak. Berarti effortnya luar biasa ya Pak. Mantap. Untuk keadaan Bapak hari ini gimana Pak? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Fali Alhamdulillah. dan Mbak Alisa gimana? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Pak. sehat ya. Ya mungkin ya
Lagi sibuk-sibuk UAS sih, Pak. Semester berapa sih? Kita semester 3, Pak. Oh, semester 3. Oke. Iya, betul. Masih happy-happy lah di kampus ya. Ya, betul, Pak. Semester depan udah nggak bisa PP lagi, Pak. Oke. Langsung aja kali ya, Pak, untuk Boleh, penyampaian boleh, boleh. materi. Ya, Ya, kepada Bapak Gustafan Mahmud SPD MSC, kami persilakan. ya, baik. Terima kasih semuanya. Yang terhormat Bu Alifah selaku dosen pengampu, Mas Wali dan Mbak Lisa sebagai MC dan teman-teman semua yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, ini pertemuan kedua melanjutkan materi yang kemarin sebenarnya. Jadi kemarin saya sharing salah satu paper yang terbit di jurnal Informatics, publishernya MDPI, gitu. Terindeks Q1 di Scopus, menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan e-tax system berpengaruh terhadap niat kepatuhan pajak para wajib pajak. Nah, responden yang digunakan di dalam penelitian tersebut adalah apa namanya, konsultan pajak, jadi bukan regular taxpayer, tapi mereka yang memang memiliki pemahaman yang kuat ya terhadap perpajakan seperti itu. Oke. Ya. Jadi untuk materi malam hari ini sama seperti kemarin ya, kita berdasarkan pada variabel-variabel yang ada di paper ini ya. Nah, sebenarnya data yang digunakan itu tidak sama persis dengan yang ada di paper ini gitu. Jadi kita ini kan kerja keroyokan ya. Kalau teman-teman lihat nih penulisnya banyak banget gitu. Nah, jadi bukan hanya saya yang dibagi-bagi itu kerjanya ya. Semua apa the whole paper bukan saya seorang yang membuat itu. Jadi dibagi-bagi banyak orang, kita taruh di Dropbox dan data yang benar-benar pada saat itu digunakan untuk eh, apa namanya analisis itu saya nggak ketemu, so, nggak tahu kenapa. Tetapi saya dapat mentahan eh, hasil jawaban responden dan itu saya filter sendiri gitu dan hasilnya setelah saya running tadi sore itu berbeda. Namun demikian tetap menjawab hipotesis yang saya bangun gitu, tetap sesuai gitu ya, nggak jauh-jauh beda banget gitu ya. Jadi nanti hasilnya berbeda dengan yang ada di paper ini gitu. Ya, tapi saya yakin itu tidak mengurangi esensi dari penggunaan data survei khususnya dalam analisis mediasi dengan menggunakan SPSS ya, yang merupakan materi pokok pada malam hari ini gitu. Oke. Jadi tadi saya sudah kirim Google Drive ke Bu Alifah gitu ya. Teman-teman sudah dapat semuanya? Ya, saya kirimkan ke PJ, Pak. Tapi teman-teman yang mungkin yang belum lihat bisa di kolom chat ya. Sudah saya kirimkan juga di kolom chat Zoom. Oke. Oke, jadi di dalam Google Drive tersebut, bentar. Ya, di sini ada folder SPSS. Nah, teman-teman di sini bisa download ya. Nanti coba aja gitu ya. Ada panduannya itu, panduan instalasi SPSS. Nah, coba. Pokoknya satu folder ini di-download semua ke komputer terus diinstal bagi yang belum. Bagi yang sudah nanti tinggal mengikuti saja. Kemudian di sini ada data dan hasil ya. Jadi sekali lagi saya tekankan data yang digunakan di sini tidak sama persis ya, tetapi tetap mengambil dari hasil responden karena dalam pengumpulan data kita itu banyak sekali tempatnya gitu. Kita share kemana-mana link Google apa namanya Google Formnya kita share kemana-mana. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, nah ini data mentahnya ya, jadi macam-macam sumbernya. Nah ini yang ngelola teman saya kebetulan pada saat itu. Sudah sudah nampak Excel-nya?
Halo, udah ya? Ya, sudah, Pak. Ya, data gabungan, data webinar, nah data pilot study. Nah ini berbagai apa namanya ya? Dari berbagai media gitu atau grup WhatsApp ya. Ini data webinar kebetulan di kantor kami Pratama Indo Mitra Konsultan itu setiap Rabu ngadain webinar gitu ya. Dan itu pesertanya sekitar 1000 orang live itu. Nah, itu kita kita sempat kita share di situ ya. Nah, ini ada yang bukan konsultan pajak ikut ngisi nggak masalah gitu ya. Karena kita tuh yang penting di dalam pengumpulan data sebanyak-banyaknya kita collect datanya. Nanti kita bisa manuver gitu ya dengan perbendaharaan data yang banyak kita bisa melakukan berbagai analisis ya. Nanti tinggal kita pilih-pilih mana yang bisa digunakan uh, untuk analisis yang lain gitu. Jadi kuesioner disebar, data dikolek itu bisa menghasilkan 2 sampai 3 paper. Nah, itu namanya kerja cerdas gitu ya. Seperti itu. Ya. Jadi kenapa kita share kemana-mana? Karena contohnya di paper ini kita fokus untuk respondennya adalah konsultan. Ya. Di sini ada yang tingkat izin praktiknya itu konsultan pajak ada A, B, dan C. Ya, di sini ada yang A, ada yang C, ada yang A, ada yang bukan konsultan pajak, ada yang belum ada. Dia konsultan pajak tapi belum ada sertifikat. Nah, bukan konsultan pajak berarti kan taxpayer reguler gitu ya. Seperti saya bukan konsultan ya. Saya di kantor itu peneliti. Job desk-nya meneliti. Saya tidak melayani klien yang kesulitan pajak, bukan. Tapi saya menganalisis isu-isu perpajakan di Indonesia. Nah, berarti kan saya taxpayer biasa. Nah, barangkali ini nanti data yang saya dan teman-teman kumpulkan itu bisa saya pakai khusus nanti respondennya yang taxpayer biasa. Nah, itu menjadi paper yang baru gitu. Nah, ini apa namanya? Tips ya, saran tipis-tipis lah buat teman-teman nanti ketika mengerjakan skripsi ya, silahkan buat kuesioner yang kompleks gitu ya, yang menyaring berbagai jenis responden gitu ya. Nanti bisa bisa digunakan untuk beberapa penelitian gitu ya. Ya, ya intinya seperti itu. Nah, oke, ini saya close dulu. Oke. Nah, jadi kita akan membahas file yang ada di data dan hasil ini ya, file Excel ya dari apa namanya Google Drive yang saya kirim. Kemudian di sebelahnya ini ada data SPSS. Nah, ini model apa namanya nama jenis filenya itu .sav ya. Ini data ini file SPSS itu. Jadi bisa dibuka kalau teman-teman sudah install SPSS ya. Nanti tinggal di open itu dari SPSS-nya langsung. Dan yang terakhir adalah PDF publikasi artikel saya gitu. Nah, ini. Nah, jadi untuk malam ini kita fokus ngeran data, yang masukin data ke SPSS, kemudian nanti tahap ada beberapa tahapan gitu ya. Ya, jadi dalam paper ini kan misalnya ada profil responden ya, bagaimana kita bisa menemukan frekuensinya berapa gitu ya untuk yang laki-laki dan perempuan dari sisi apa namanya usia 18 sampai 24 tahun itu berapa responden gitu, berapa orang dan seterusnya gitu. Nah, kemudian nanti ada uh, validitas dan reliabilitas gitu ya. Mungkin teman-teman sudah belajar ya di mata kuliah ini gitu ya. Karena kemarin saya dikirimin RPS-nya sama Bu Alifa itu sampai analisis regresi, lengkap banget itu ya, RPS-nya. Luar biasa sekali. Oke, kemudian ada regresinya dan hierarchical regression. Nah, ini akan eh, kita lakukan ya di SPSS. Gitu. Oke. Nah, oke. Kemudian untuk running datanya, kita fokus untuk
para pengguna e-filing ya. Jadi dalam paper ini ada dua sistem perpajakan yang diakses gitu ya, yang di-examine, yang diuji, yaitu e-filing sama e-form. Kita fokus ke e-filing dulu aja, gitu ya. Jadi yang saya buka di sini dapurnya itu e-filing doang, gitu. E-form, karena kalau sama e-form juga nggak sempet waktunya. Oke, langsung aja kita lihat dulu Excel-nya. Ya, teman-teman bisa buka data dan hasil. Ya. Jadi di apa namanya sheet pertama ini itu berisi tentang conceptual framework. Ya. Jadi hipotesis yang saya bangun di dalam paper. Ada 11 hipotesis. Ya. Nah, jadi hipotesis utama yang ada di paper ini adalah tentang kualitas dari e-filing. Gitu. Ya. Kualitas dari e-filing yang merupakan salah satu jenis e-tax system dari sisi kualitas informasinya, kualitas sistemnya, dan kualitas pelayanannya. Nah, teman-teman bisa buka nanti di paper kenapa saya menggunakan variabel ini. Karena saya mengadopsi Dellon and Maclean ya. Dellon and Maclean model. Dellon and Maclean. Oke. Ya, jadi model keberhasilan sistem informasi ya, Dellon and Maclean. IS2 Information System. Nah, nanti ini bisa dipakai tidak hanya untuk sistem pajak elektronik, ya, bisa jadi untuk ruang guru, ya, sistem edu-tax apa namanya elektronik, ya, education system, kemudian elektronik government system, ya, elektronik mobile banking bisa, gitu ya. Atau kalau mau yang lagi apa namanya happening adalah Cortex Administration System, CTAS, gitu. Nah, sekarang lagi berlangsung simulasinya. Nah, jadi intinya berbagai sistem informasi ya untuk berbagai tujuan ya. Entah itu untuk pendidikan, bisnis, pemerintahan, pajakan dan lainnya gitu ya. Teman-teman bisa adopsi ini. Oke, ya, ini merupakan variabel bawaan dari model tersebut. Ya, kemudian ini juga satisfaction ini merupakan variabel bawaan dan berdasarkan model yang memang satisfaction ini didudukan sebagai mediasi ya. Jadi kalau kita lihat lagi modelnya, ini PPT yang kemarin ya. Oke. Ya, jadi ini variabel bawaan tadi yang saya sebutkan dan termasuk user satisfaction. Ini merupakan mediasi. Dia memediasi sistem informasi terhadap ya, memediasi hubungan antara kualitas sistem informasi dan net benefits ya. Net benefits ini merupakan outcome oriented ya. Jadi tujuan dari pengadaan sistem informasi tersebut untuk apa? Kalau e-tax system tentunya untuk meningkatkan kepatuhan ya, supaya wajib pajak itu nggak ribet ya. Teman-teman yang bayar pajak STNK sekarang dari rumah juga bisa gitu ya, online gitu. Nanti tinggal dikirim STNK-nya ke rumah gitu ya. Yang penting atas nama kita dan KTP-nya ya KTP kita, jadi nggak ribet gitu. Tinggal input data, bayar, udah besoknya datang STNK-nya. Nah, itu kan untuk menunjang kepatuhan ya, supaya gampang gitu. Intinya seperti itu. Sama, ini juga e-filing juga seperti itu. Ya, oke.
Ya, namun ada beberapa variabel yang terkait dengan pelaksanaan sistem pajak elektronik yang tidak termasuk di dalam model, yaitu adalah convenience dan pengurangan biaya kepatuhan. Ya, nah ini juga kita uji. Jadi ada variabelnya kita gabung ke dalam uh, model Dellin and McLean. Jadi sifatnya di sini kita mengadopsi, ya, bukan mengadaptasi, bukan mengadopsi, gitu ya. Tidak mengadopsi semuanya, tapi kita adaptasi dari model DNM dan sesuai dengan konteks penelitian yang kita lakukan. Oke, kemudian ini adalah data mentahnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini data mentah. Nah, kalau kita lihat ya, uh, ini hasil dari Google Form, ya. Cuman saya rapiin doang, ya, supaya supaya enak dilihat gitu. Sebelumnya berantakan tuh kayak kayak yang tadi file sebelumnya yang tidak saya masukkan ke Google Drive. Nah, ini dari timestamp-nya pelaksanaan surveinya itu dari 23 September sampai berapa nih? 26 Oktober. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam paper, ya. Nah, ini saya state ya. 23 September sampai 26 Oktober, ya. Jadi Google Form itu disebar di WhatsApp group dan Twitter, LinkedIn dan lain sebagainya, ya, termasuk tadi webinar gitu ya. Jadi sekitar 1 bulan. Ini bisa di state di paper. Nanti teman-teman yang melaksanakan survei itu bisa di state ya. Berapa lama pengumpulan data dilakukan? Ya, 1 bulan gitu. Nah, dengan adanya Google Form itu memudahkan karena ada recordnya di sini. Bahkan dia detail sampai jamnya kan. Kemudian responden ini sebenarnya adalah nama responden, cuman saya ganti dengan ID gitu ya, sebagai bentuk etika ya. Kemudian jenis kelaminnya ya sebenarnya di pertanyaan adalah perempuan atau laki-laki. Nah, kemudian kita ubah menjadi numerik ya. Skalanya apa nih kira-kira? Ada yang tahu nggak? Skalanya apa? Kan ada skala ordinal, skala kardinal. Kalau ini skala apa nih? Skala nominal, apa ini skalanya? Kalau Kardinal, jenis Kak. apa? Apa skalanya? Nominal, Pak, mungkin. Iya, kenapa? Karena angka yang digunakan itu hanya untuk label aja gitu. Atau kategori. Tidak menunjukkan peringkat gitu ya. Ya, Oke, bagus. Ya. Nah, dan nanti di SPSS ada ya skalanya gitu. Pengukurannya ini masuk apa, ukuran apa? Ya tadi disebutkan sama teman kita bahwa gender adalah nominal karena tidak menunjukkan adanya kasta gitu. Nilai antara 0 dan 1 bukan berarti yang satu lebih tinggi gitu ya dibandingkan yang 0 ya. Karena biasanya 0 itu perempuan, 1 itu laki-laki. Yang age juga gitu ya. Hanya membedakan kategori, bukan berarti yang apa namanya. Nah, kalau usia ini sebenarnya masuk ya. Masuknya ke ordinal karena menunjukkan tingkat gitu. Tapi ini tidak akan merubah apa namanya hasil nanti di SPSS. Pendidikan, nah pendidikan juga masuknya ke ordinal ya. Semakin tinggi pendidikan kan bisa begitu nanti analisisnya. Ya semakin highly educated ya bisa semakin patuh wajib pajak. Nah kalau hasilnya nanti positif ya misalnya education nanti diregresi dengan tax compliance ternyata positif. Nah analisis kan seperti itu interpretasinya. Semakin tinggi tingkat pendidikan berarti semakin tinggi kepatuhan pajaknya. Ya, gitu. Kalau hasil negatif, sebaliknya berarti semakin tinggi tingkat pendidikan berarti semakin
negatif, ya. Tingkat apa namanya semakin rendah tingkat kepatuhannya gitu. Nah, itu juga ada justifikasinya, ya. Jadi setiap hasil yang dihasilkan, entah itu mendukung hipotesis sesuai dengan ekspektasi kita atau tidak, ya, itu harus ada justifikasinya. Kalau di skripsi itu masuk bagian pembahasan, ya. Kenapa hasilnya seperti itu? Nah, itu harus dibahas, harus diberikan justifikasi atau pembenaran secara ilmiah, gitu. Oke, lanjut. Nah, ini usia, ya. Sama ya, dibikin kategori ya, 18 sampai 24 itu berarti angka 1, dan semakin tua berarti semakin tinggi di sini angkanya gitu ya. Pendidikan terakhir juga demikian. Izin praktik konsultan pajak ada A, B, dan C. Ya, kita ganti jadi 1, 2, 3 supaya nanti ngolahnya gampang ya di SPSS gitu. Apakah Anda pernah menggunakan layanan berupa e-filing? Ya. Jadi waktu itu kita filter nih, niatnya adalah yang pernah dan belum pernah. Nah, ada dua versi ya. Tadi saya katakan bahwa yang penting data itu terkolek dulu. Nanti kita tinggal pakai fasilitas Excel ini ada filter ya. Kalau yang nggak pernah pakai, tinggal kita buang aja. Nah, ini kebetulan sudah saya filter semua. Jadi yang saya masukin sini adalah yang pakai gitu. Jadi di hasil Google Form-nya ada yang nggak pakai gitu. Ada yang bukan konsultan. Bisa kita filter. Nah, setelah itu, setelah mereka menjawab belum pernah pakai, itu tetap bisa ngisi ya di Google Form-nya. Nah, teman-teman bisa pakai versi yang nanti kalau dia jawab tidak pernah menggunakan apa misalnya M-banking, tidak pernah memainkan game online misalnya, atau lain sebagainya gitu. Tidak pernah menggunakan QRIS atau lain sebagainya. Nah, itu bisa langsung diblok, tidak bisa jawab apa namanya pertanyaan kuesioner gitu. Itu boleh juga kayak gitu. Jadi fokus ke yang bisa dipakai aja gitu ya, datanya. Nah, ini sudah saya filter sedemikian rupa sehingga jumlahnya itu ada 650. Nah, ini sesuai dengan yang di paper. Ya. Di paper disebutkan bahwa ada 650 respons yang bisa digunakan ya untuk para pengguna e-filing gitu. Oke. Ya. Kemudian, nah ini bagian pertama dari kuesioner ya, profiling responden. Nah, jadi kuesioner dibagi menjadi dua section. Ya, section yang pertama adalah profiling responden. Nah, itu juga dijelaskan di paper, questionnaire and measurement ya. Nah, di sini dijelaskan a closed response questionnaire was used to measure bla 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 gitu ya. Terus the siswa is divided into two sections. The first section was used to collect information about respondents, demographic and social characteristic. Nah, ini dijelasin nih apa profilnya, yaitu gender, usia dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kenapa ini berguna? Karena variabel-variabel ini nyatanya di dalam literatur itu juga memiliki peran di dalam menentukan kepatuhan pajak, wajib pajak gitu. Jenis kelamin misalnya, ternyata ada paper yang menyebutkan bahwa perempuan itu cenderung lebih patuh terhadap perpajakan. Nah, jadi coba teman-teman buka di Google Scholar gitu ya, di Google ketik Women in Control gitu ya. Publishernya Emerald gitu. Jadi ketika apa namanya top tier top manajemen gitu ya, seperti direktur dan lain sebagainya itu diduduki oleh perempuan, itu perusahaannya cenderung cenderung patuh. Tapi waktu kasusnya di paper itu bukan pajak, ya, tapi lebih ke laporan, laporan keuangan, ya. Jadi lebih jujur di dalam melaporkan finansialnya di dalam laporan keuangan atau annual report, seperti itu. Jadi apa namanya, ya itu tadi cenderung lebih patuh perempuan dibandingkan laki-laki.
Dan di eh, determinants of tax evasion. Nah, itu juga teman-teman coba cari. Ada paper judulnya Determinants of Tax Evasion. Ya, faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan pajak. Disebutkan gender, laki-laki itu cenderung lebih berani di dalam melakukan pengemplangan pajak. Usia, ya, orang yang lebih tua dinilai lebih patuh, ya, karena dia berasal dari yang lahir di tahun-tahun 80-70 yang mana pendidikannya itu memang keras gitu, dipaksa untuk tunduk pada orang tua. Nah, orang sekarang Gen Z, apalagi Gen Alpha, ya kan. Nah, itu cenderung ya apa namanya hak asasi gitu. Jadi lebih rebel. Itu juga ada penelitiannya. Pendidikan ya dan lain sebagainya itu juga berpengaruh. Nah, jadi kenapa ini tidak hanya profiling tetapi menjadi variabel yang menentukan tax compliance ya di dalam paper ini. Oke. Nah, ini variabel utamanya. Jadi section yang kedua adalah mengukur variabel utama yang diteliti. Ya, ada 27 item ya, 27 item. Ya, ini tentang tax compliance. Ada 7 pertanyaan, kemudian ini yang direct question ya. Jadi waktu di Google Form itu kita membuat 2 versi kepatuhan pajak ya, ukuran untuk kepatuhan pajak. Yaitu pertanyaan langsung, jadi pertanyaan langsung itu maksudnya eh, saya melaporkan ya seakan-akan si wajib pajak itu adalah yang diinterogasi gitu. Saya melaporkan si responden adalah wajib pajak yang diinterogasi itu langsung. Saya melaporkan semua utang di dalam SPT yang disampaikan melalui e-form, e-filing atau e-form. Nah, ya seperti itu pertanyaannya. Sampai ada 7 pertanyaan. Dan yang kedua, indirect question. Nah, ini memposisikan dia itu sebagai apa ya? Pertanyaan itu untuk kasus orang ketiga. Menurut Anda, nah berarti kan saya nanya ke responden nih. Menurut Anda nah orang kan berarti pihak ketiga tuh. Nah, itu indirect question. Nah, itu juga bisa. Nah, yang paling akurat kira-kira mana? Indirect question atau direct question? Menurut teman-teman. Kalau ingin mendapatkan pertanyaan yang jujur, kira-kira mana? Direct. Oke, jadi secara teori itu indirect. Nah, karena ya because after all tax compliance itu adalah aib bagi wajib pajak gitu. Adalah kesalahan ya, adalah tindakan kriminal. Ya, kalau dia akan menjawab sebagai orang yang tidak melakukan itu, ya, ya apa namanya penghindaran pajak gitu maksudnya. Jadi kalau ditanya tentang tax compliance, dia akan menjadi orang yang patuh gitu. Nah, kalau ini seakan-akan ditanya kalau ada orang yang menolak membayar pajak atas penghasilan kena pajak, apakah itu salah? Nah, tapi ini sebenarnya kurang tajam pertanyaannya. Nah, jadi nggak dipakai. Nah, jadi ada satu versi pertanyaan tuh sampai eh, ketika wajib pajak itu merasa bahwa sistem perpajakan itu tidak adil, apakah wajib pajak ini ya sah ketika dia berpikiran untuk tidak membayar pajak? Nah, itu indirect question tuh. Nah, itu salah satu contoh. Nah, ini strategi bagi teman-teman nanti ketika ada pertanyaan yang sensitif bisa menggunakan pendekatan pertanyaan tidak langsung, indirect question. Ya. Tapi ini pertanyaan kurang tajam. Nah, coba nanti gali di literatur. Ya, pertanyaan tajam. Jadi ini nggak kita pakai. Ya. Kemudian ini variable user satisfaction, ya, menanyakan tentang kepuasannya di dalam penggunaan e-filing, kemudian kualitas informasi bagaimana, ya, dan seterusnya ya. Ada untuk model yang Dallon-Laklin plus convenience and compliance cost itu ada 20 pertanyaan, plus tadi yang tax compliance yang dari question ada 7 ya. Jadi sesuai dengan yang di paper disebutkan ada 27 ya, 27 item pertanyaan. Tuh.
Nah, yang dua tadi kemana Pak? Yang tadi saya nggak kita pakai. Ya, karena ini saya lihat yang dibuat salah satu teman, ya salah satu penulis dan ketika saya lihat pertanyaannya ini nggak tajam. Gitu. Jadi menurut saya ini nggak usah dipakai, mendingan. Gitu. Oke. Ya, jadi data yang tadi 650 kita fokuskan untuk yang benar-benar mau dipakai. Nah, ini formatnya begini ya. Nah, ini yang sheet e-filing teman-teman bisa contoh nanti ketika nanti dari Google Form ya kayak gini kan berantakan ya. Tuh. Nah, ini harus dirapin kayak gini dulu sebelum nanti diimport ke SPSS. Gitu ya. Rapin kayak gini. Jadi baris pertama itu khusus nama variabel. Gender, age, education, certificate level, working experience. Ya, text compliance yang pertama, ya ini item pertanyaan untuk variabel. Ya, satisfaction dan seterusnya, gitu ya. Kemudian baris kedua sampai ke bawah, ya, itu merupakan hasil survei. Ya, saya sebenarnya bukan SPSS user ya. Jadi di antara paper saya, ini satu-satunya paper yang saya pakai SPSS. Biasanya saya pakai Stata. Nah, kalau Stata itu saya enak aja nulis gini misalnya, perempuan, ya saya nggak tahu kalau SPSS, ya, laki-laki. Nah, kalau di Stata itu bisa di-encode ya. Jadi eh, nilai yang berupa huruf-huruf seperti ini, itu kan dia nggak bisa diproses ya. Kalau di Excel aja kita kan nggak bisa proses nih, perempuan ditambah laki-laki. Pasti kan error tuh. Nah, kalau di Stata, itu bisa diubah, di-encode ya. Jadi tetap nanti dimasuk ke Stata itu sebagai eh, tertulis perempuan, laki-laki, dan seterusnya. Nah, itu disebut sebagai string variable. Nah, string variable di dalam software statistik itu biasanya nggak bisa diproses. Nah, saya nggak tahu tuh pasti kalau di SPSS gimana. Jadi saya main aman aja. Saya kodein langsung gitu. Nah, kalau Stata bisa. Ya. Jadi di Excel-nya saya tulis perempuan, laki-laki, ya dan lain sebagainya. Itu saya masukin Stata, tinggal saya encode. Jadi yang string variable tadi saya ubah jadi numerik. Itu bisa kalau Stata. Ya, nanti kalau mau belajar Stata boleh. Bis. Oke. Ya, kemudian ini adalah variabel apa item-item pertanyaan untuk semua variabel ya. TC adalah text compliance, SF adalah satisfaction, inf key adalah information quality, serve key adalah service quality, sys key adalah system quality ya. Ini ada 4 item pertanyaan. Con adalah convenience, RCC adalah reduced compliance cost. Nah, oke. Nah, untuk singkatan-singkatan ini tidak ada aturan sama sekali di dalam paper. Ya, terserah mau apa, ya, senyamannya peneliti. Yang penting sebelum disingkat itu harus dijelaskan dulu, kan gitu ya. Harus dijelaskan dulu. TC itu apa? Tax Compliance Cost. Nah, nanti apa di bawah apa namanya? Halaman-halaman selanjutnya itu bisa pakai TC aja gitu. Gak usah lengkap-lengkap Tax Compliance Cost. Oke. Nah, kemudian coba kita masukkan data ya. Ini sebenarnya datanya sudah saya masukkan, sudah saya save ya. Ada di Google Drive-nya. Teman-teman bisa download, tapi coba kita masukin dari ulang gitu ya. SPSS yang digunakan adalah IBM SPSS Statistics 26. SPSS itu sangat cocok untuk mengolah data survei. Cocok sekali. Tetapi saya tidak rekomendasikan ketika teman-teman berurusan dengan data panel. Ya, jadi misalnya menggunakan data produk domestik bruto. Nah, kasusnya adalah negara-negara berkembang. Nah, berkembang kan ada banyak tuh. Kalau kita ngandelin datanya dari Indonesia, mungkin tidak sampai batasan sampel 30. Nanti kalau skripsi itu pasti dosen pembimbingnya minta 30 minimal.
kan gitu. Nah, kalau 30 berarti dari 2004 sampai ke belakang gitu ya. Ya, kita nggak bisa expand sampai 60 70 itu susah. Nah, itu bisa diakali dengan kasusnya diperluas. Tidak Indonesia tetapi developing countries. Nanti ada Malaysia, ya kan? Ada Thailand dan seterusnya. Ya. Berarti ada beberapa negara ya, dan setiap negara itu memiliki data dengan deret waktu lebih dari satu ya. Misalnya 2010 sampai 2024, 23 atau 24, nanti mungkin 24 udah ada gitu ya. Nah, itu ada tuh di World Bank ya, di World Bank data. Oke. Nah, itu data panel. Itu tidak bisa dipakai di SPSS. Walaupun di regresi hasilnya keluar, tetapi model data panel itu model estimasinya beda ya. Oke, itu sekilas. Nah, tapi kalau untuk data survei itu sudah lebih dari cukup ya SPSS. Nah, jadi kita klik file di sini, kemudian ah, ngalingin ya, import data dari Excel gitu ya. Sekali lagi file import data Excel. Nah, kemudian ini ada data dan hasil. Nah, open, tinggal nanti dipilih, kan ada berbagai sheet di situ ya, berbagai kertas kerja. Cari yang mau yang sesuai gitu ya, itu e-filing ya. Nah, read variable names from the first row of data. Jadi baris pertama dari data itu dianggap sebagai nama variabel. Nah, kalau enggak nanti begini ya. Tuh. Jadi yang tadinya ini kan tulisannya gender, age dan lain sebagainya kan. Nah, ini kalau nggak dianggap sebagai variabel, ini menjadi tidak ada nilainya malah, gitu ya. Tuh. Makanya harus diakui yang ini ya, kita checklist. Oke, kemudian kita oke, Bismillah. Oke, nah ini dia. Ya. Oke. Nah, ini teman-teman ada ini ya, dua kertas kerja di sini di SPSS. Data view ini menunjukkan datanya seperti yang ditampilkan di Excel, gitu ya. Ya, kita cek lagi sudah sesuai, yaitu 650 responden atau sampel. Nah, untuk variable view kita bisa atur di sini ya. Ini masuk yang mana nih ya. Jadi ada nama variable, type, eh, ini numerik atau string ya. String itu tadi. Nah, string itu tadi misalnya saya nulisnya itu perempuan. Nah, mungkin tinggal saya klik sini bisa diolah gitu. Tapi karena saya sudah ubah perempuan itu 0, laki-laki 1, berarti datanya numerik. Yang lain juga begitu ya. Usia. Nah, ini tidak terlalu penting ya. Ini juga bisa di delete aja. Oke. Kemudian ini ukurannya silahkan disesuaikan gitu ya. Oke, saya kira ini tidak berpengaruh ya. Setahu saya sih nggak berpengaruh gitu ya, dengan hasilnya nanti. Gitu. Coba kita biarin aja. Ya. Kan saya sudah siapin itunya apa data set yang saya pakai tadi sore gitu ya, yang sesuai dengan hasil yang ada di Excel, di Google Drive. Apa? Oke, nah, biarin aja karena kelamaan nanti saya ganti satu-satu gitu. Oke, kemudian tadi di paper ini setelah data dikumpulkan adalah kita hmm, ya, tabel pertama adalah characteristic of the sample. Ya, ini penting ya ditampilin ya. Ya, di dalam penelitian
kita harus mengenali siapa sih responden kita gitu, apa sih karakternya. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa ini akan berguna untuk digunakan sebagai variabel kontrol, ya, variabel pengendali. Apa yang dimaksud dengan variabel kontrol? Di dalam model estimasi, gitu ya, kita hanya fokus pada beberapa variabel yang menjadi perhatian dalam penelitian. Nah, ini model estimasi OLS, ya, model regresi yang saya desain. Jadi variabel Y-nya adalah tax compliance, kemudian ini variabel utama, ya, yang merupakan apa namanya research question atau in- apa namanya rumusan masalah di dalam penelitian. Nah, tetapi tidak hanya ini doang kan yang mempengaruhi tax compliance, ada faktor lain. Nah, faktor lain itu salah satunya adalah kalau di dalam data survei itu karakteristik dari responden itu sendiri. Nah, itu merupakan variabel favorit yang digunakan untuk dijadikan sebagai variabel kontrol. Ya, kenapa? Karena itu bisa masuk ke dalam kuesioner gitu. Ya, jadi tantangan di dalam menggunakan data survei adalah kita hanya sekali menyebar kuesioner gitu. Jadi kuesionernya harus lengkap gitu ya. Nanti setelah data dikumpulkan, kalau kita mau nambah variabel baru itu bingung. Ya, berarti harus nyebar lagi ke orang yang sama supaya akurat gitu. Sebenarnya adanya 650 gimana caranya gitu. Ya kan? Nah, kalau data sekunder enak ya, kita regresi bla 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 segala macam, kemudian nanti kita mau apa namanya modifikasi model, kita ambil lagi variabel baru ya. Misalnya saya ngeregresi antara apa namanya foreign direct investment terhadap PDB ya. Kemudian saya pertimbangkan bahwa ada faktor lain nih selain foreign direct investment ya. Misalnya exchange rate gitu ya atau remitansi itu dan lain sebagainya. Itu bisa dipakai untuk tahu-tahu saya masukin ya. Ketika saya neliti, saya cuman pertimbangan dua variabel di tengah jalan ya. Saya ingin melihat apakah dengan adanya variabel baru, foreign direct investment itu tetap berpengaruh positif terhadap PDB. Ya. Nah, jadi saya masukin variabel lain, ya tadi nilai tukar misalnya dan remitansi. Remitansi itu uang yang dikirim oleh pekerja migran ke kampung halaman, gitu ya. Nah, saya kira dua variabel ini berpengaruh, ya. Jadi saya masukin ke dalam model dan setelah diregresi ada dua variabel baru yang masuk, hasilnya tetap konsisten. Nah, di dalam penelitian itu disebut sebagai robustness check. Nah, mayoritas mahasiswa S1 bahkan S2 itu sering miss ya terhadap tahapan penelitian ini. Robustness check gitu ya. Jadi pengujian ketahanan ya. Bisa jadi model kita itu misspesifikasi. Setelah dimodifikasi sedikit, hasilnya beda, nggak konsisten. Nah, hasil yang tidak konsisten dengan adanya perubahan model, berarti penelitiannya tidak robust atau tidak kuat. Nah, itu di dunia paper itu sangat ditanyakan oleh reviewer. Gitu. Oke, eh, tadi profiling responden, oke, langsung aja kita balik ke apa namanya SPSS kita. Ya. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Ya, analyze descriptive statistik ya. Jadi untuk tabel yang pertama ya, tadi profiling responden adalah, nah, ini penting. Kita klik di sini analyze ya. Ini saya pindah-pindah apa namanya window aman ya, nggak masalah ya, nggak nge-lag ya. Halo, Aman, Pak, aman. oke.
Ya, descriptive statistic frequencies. Ya. Kita masukin karakteristik respondennya. Ya. Ada gender, education, age education, certification level, working experience. Ya. Masukin, kemudian ya, oke, langsung aja kita oke. Nah, ini output SPSS dan ini langsung bisa kita copy ya. Ya. Oke, ini menunjukkan adanya 650 sampel untuk setiap variabel. Nah, ini deskriptif statistik dari setiap variabel. Ya, jadi yang 0 ini perempuan ada 251 perempuan. Berarti 38% dari total responden. Sisanya laki-laki, yaitu 61% gitu ya. Nah, kemudian kita bisa copy nih. Copy dan masukin ke Excel. Nanti outputnya seperti yang ditampilkan di worksheet ini ya, profil responden gitu. Nah, setelah teman-teman kumpulin di Excel, jangan serta-merta langsung di copy paste ke Word. Ya, dalam penulisan skripsi itu harus dirapiin juga di Word-nya. Nah, kadang-kadang mahasiswa itu dari SPS, output SPSS langsung di copy ya, di copy ke Word ya, dalam bentuk gambar bahkan ya. Bentuknya gambar, bukan tabel. Nah, itu nggak etis ya di dalam penelitian. Ya, nggak boleh kayak gitu. Ya. Nah, ini harus diubah nanti di Word buat kayak gini ya. Tabelnya bentuk seperti ini gitu. Kan gampang ya. Oke, tabel di Word gitu. Oke, ya, ini sudah. Nah, kemudian kita balik lagi ke SPSS. Nanti kalau tersisa 15 atau 10 menit, tolong diingetin langsung aja ya di apa open mic ya. Jangan di chat Zoom. Saya miss kalau di chat Zoom. Ya. Nah, kemudian kita uji validitas ya. Nah, di dalam pengujian validitas tujuannya adalah untuk eh, apa namanya melihat ya untuk menguji apakah item-item kuesioner ini itu mewakili variabel yang diukur ya. Karena variabel yang kita ukur kepuasan itu kan variabel laten, variabel yang sebenarnya variabel kualitatif gitu ya. Ya, bukan kalau kita berbicara masalah harga memang ada ukurannya rupiah gitu, jelas. Alat ukurnya jelas. Kita berbicara masalah berat, kilogram, ya, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kepuasan apa ukurannya? Nah, ukurannya kan kita desain sendiri dengan kuesioner, dengan skala Likert ya. Nah, itu disebut sebagai variabel laten. Dan variabel-variabel yang apa item-item di pertanyaan di kuesioner ini merupakan variabel manifest. Ya, skala Likert 1 sampai 5 mengukur kepuasan apakah Anda puas dengan e-filing. 1 sangat tidak setuju ya. Kemudian di sini 6 ya. Likertnya 6 sangat setuju gitu. Ya, jadi untuk menentukan apakah item tersebut bisa mewakili variabel yang diukurnya. Oke, berdasarkan teori, kalau ada namanya faktor loading ya. Kalau faktor loadingnya itu lebih dari 0,5, ya, itu berarti item kuesioner itu valid, mewakili variabel yang diukur. Gitu. Nah, di SPSS itu kita bisa analyze, ya. Caranya adalah analyze, kemudian dimension reduction, faktor gitu ya. Faktor, nah kita mulai dari yang variabel dependennya dulu. Jadi waktu ngolah ini itu saya pisah. Kenapa saya pisah? Ya karena tax compliance ini merupakan pertanyaan yang berlaku
untuk tidak hanya untuk e-filing, tetapi e-form. Ya, tidak hanya e-filing, tetapi e-form. Gitu. Nah, jadi ini kita masukin 1 sampai 7 variabel gitu ya. Nah, tadi analyze, dimension reaction, faktor analisis gitu. Nah, kemudian kita tentukan di sini apa yang mau ditampilkan. Nah, jadi kita klik di sini deskriptif. Nah, di sini ada KMON Barrett Test of Sphericity. Nah, ini kita klik. Nah, di paper saya tertarik untuk melihat angka ini dan mostly juga seperti itu paper-paper lainnya. Oke, kita klik dulu aja. Nanti akan saya jelaskan apa ini. Continue extraction. Ya. Nah, kita pilih metode principal components. Nah, di dalam menentukan faktor analisis itu ada banyak ya. Ya, jadi ada beberapa metode dalam faktor analisis. Nah, nah di sini ya faktor analisis itu digunakan untuk validitas dan reliabilitas instrumen. Ada PCA dan ada Common Factor Analysis. Nah, kita harus memberikan argumentasi secara ilmiah. Kenapa kita memilih PCA? Nah, di sini saya berargumen, gitu ya. We opted for VCA from Principal Component Analysis because bla 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 bla. Ada sumbernya. Ya, ini referensi ya. Kalau kita klik muncul di daftar pustaka gitu ya. Oke, seperti itu. Intinya ada argumentasi yang ilmiah kenapa Principal Components digunakan. Nah, itu kewajiban peneliti. Kemudian fixed number of factor of extracted. Nah, ini disesuaikan dengan jumlah variabelnya. Jadi tadi tax compliance itu merujuk pada satu variabel, nah, yaitu tax compliance itu sendiri. Ada 7 item pertanyaan tax compliance. Nah, saya klik satu di sini, ya. Kemudian continue. Rotationnya saya pakai Promax. Nah, ini juga kenapa pakai Promax? Ya, bukan Varimax dan lain sebagainya. Ya, jadi untuk metode rotasi, ya itu ada beberapa. Ya, jadi yang paling umum digunakan Varimax dan Promax, tetapi kita memilih Promax ya. Varimax the most common orthogonal type, ya, is recommended as a rotation method, metode rotasi. However, in the social science, this method is frequently used because it has the potential to avoid the multicollinearity problem, ya, masalah multikolinitas, masalah hubungan antar variabel. Ya, jadi variabel yang saya gunakan tadi adalah informasi, kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan itu saling berkaitan. Nah, itu disebut sebagai multicollinearity, hubungan antar variabel bebas. Nah, namun in the social science, ya, terutama studi tentang behavioral atau perilaku, karena compliance itu, kepatuhan itu adalah salah satu bentuk perilaku, ya. Jadi variabel independen itu saling berkaitan memang. Jadi bukannya dihindari, tapi ditoleransi aja. Nah, ada satu metode yang mentoleransi, ya, yaitu adalah Promax. Nah, ini argumentasi ilmiah seperti ini. Kenapa ujung-ujungnya pakai Promax? Harus dijelasin. Nah, bagaimana caranya? Harus banyak-banyak baca paper, ya, mau nggak mau, gitu. Promax pilih, oke. Nah, ini kita lewatin dulu, ya. Kemudian, nah, suppress small coefficient, ya, kita sembunyikan coefficient. Nah, menurut teori, ya, tadi muncul di Excel ya. Ya, jadi menurut si Hare, faktor leadingnya itu minimal 0,5. Ya udah kita umpetin aja yang di bawah 0,5. Kita oke. Nah, ini adalah outputnya, komponen matrix, ya. Semua di atas 0,5, ya. Berarti item valid. Nah, seperti itu.
Nah, sesuai dengan yang ada di Excel. Berarti ini nggak ngaruh ya sebenarnya ya. Apa namanya? Tadi, measures tadi yang nominal, ordinal di SPSS nggak begitu ngaruh. Hasilnya sama. Ya, oke. Kemudian di output SPSS tadi ada apa nih? Nah, ini KMO sama Bartlett test. Nah, menunjukkan apa? If the KMO coefficient is above 0,5, kalau koefisien KMO atau Kaiser Meyer Olkin lebih dari 0,5, the result of factors are likely to be useful with our data. Ya, jadi faktor analisis itu bisa dipakai dengan data yang kita punya. Itu maksudnya. Jadi syaratnya harus di atas 0,5. Nah, kalau nggak bisa, berarti kita nggak bisa faktor analisis. Ya, untuk apa namanya, mengecek validitas item. Nah, ada cara lain, ya tinggal korelasi. Pairwise correlation itu juga cara yang usang. Ya, salah satu cara yang usang untuk melihat validitas. Intinya, apakah item-item ini berkaitan dengan variabel latennya, atau berkorelasi dengan variabel latennya. Ya. Kemudian Bartlett test menunjukkan di sini yang dilihat adalah signifikansinya. Ya. Jadi ini Bartlett test yang dilihat adalah signifikansinya. Ya. Harus di bawah 0,05 atau 5%. Ya. It shows that correlations, ya, in the correlation matrix are statistically significant, ya. Menunjukkan bahwa korelasi antar variabel itu signifikan. Seperti itu. Nah, ini memenuhi prasyarat untuk faktor analisis. Ya, sehingga bisa dipakai untuk mengecek validitas konstruk atau item kuesioner. Untuk variabel lainnya juga sama ya caranya, tinggal nanti untuk variabel lainnya. Nah, kalau variabel lainnya ini kita gabung ya. Kebetulan kita gabung dimensi reduction lagi faktor, ya. Dari satisfaction sampai ke compliance cost, ya, RCC kita masukin, ya. Ini masih sama ya, masih terrecord sama SPSS. Kalau kita sudah pernah proses, nanti yang analisis selanjutnya ya, untuk analisis yang sama itu terrecord di sini ya, di kotak dialog ini. Jadi tinggal oke aja. Oh ya, harus diperhatikan ya. Nah, ini faktor jumlah faktornya ada 6 ya. Kalau tadi tax compliance 1 sampai 7 emang mengukur satu variabel yaitu tax compliance, tapi di sini kan ada satisfaction, information quality dan sebagainya. Nah, itu totalnya ada 6. Ya, satisfaction, information quality, service quality, system quality, convenience, dan reduced compliance cost. Ada 6. Nah, kita masukin 6 di sini. Oke. Kalau kita, nah ini adalah KMO dan Bartlett test sama 9 ya, memenuhi syarat di atas 0,5 dan signifikan Bartlett testnya. Kemudian pattern matrix-nya. Nah, pattern matrix-nya kita lihat di sini bahwa ya ini menunjukkan adanya validitas konvergen dan diskriminan validity, ya, diskriminan and convergence validity. Maksudnya apa? Nah, faktor loadingnya itu minimal 0,5. Ya, untuk satisfaction dia berkumpul di satu faktor, ya. Nah, jadi item ini itu mengukur satisfaction secara akurat 3 item ini karena di atas 0,5. Itu disebut sebagai convergent validity. Kalau diskriminan validity apa? Nah, kita lihat di sini untuk item 3 item satisfaction itu tidak ada yang lebih dari 0,5 ya, yang bersarang di faktor-faktor lain. Ya, di faktor pertama, kedua, ketiga, kelima, dan keenam tidak ada yang lebih dari 0,5. Kok tahu, Pak? Ya, tadi kan sudah disetting. Kalau dia di bawah 0,5 itu tidak akan muncul angkanya, suppress ya kan.
suppress small coefficient. Ya, kan tadi ada pilihannya. Kita tentukan 0,5. Ya, yang lain juga begitu ya. Information security dia bersarang di satu faktor, di faktor lain dia tidak ada yang lebih dari 0,5, berarti ini memenuhi diskriminan dan convergent validity. Service quality juga demikian. Nah, sistem quality dia tidak memenuhi diskriminan, convergent validity. Kenapa demikian? Karena ada, ya terutama untuk yang pertanyaan pertama ya. Nah, pertanyaan pertama ini dia di bawah 0,5. Nah, makanya nggak muncul angkanya. Berarti pertanyaan pertama ya tentang sistem quality ya itu tidak bisa digunakan untuk mengukur kualitas sistem. Nah, apa sih pertanyaan itu? Nah, kita bisa balik ke data mentah tadi ya. Sistem quality yang pertama yaitu tentang sistem e-filing memiliki kesiapan untuk melayani wajib pajak di dalam melaporkan SPT. Nah, berdasarkan hasil statistik, pertanyaan ini tidak valid untuk mengukur sistem kualitas sistem. Ya, tuh. Nggak usah dijustifikasi, tinggal dibuang aja. Karena kita masih punya stok 2. Yang 4 juga nggak valid, yang 2 valid kita fokus ke yang valid-valid aja, gitu. Ya, kalau mau effort itu bisa dimodifikasi pertanyaan kemudian diuji lagi ya responden nanti diukur lagi. Nah, itu lama. Makanya untuk satu variabel itu harus punya banyak pertanyaan. Ya, supaya kalau ada yang tidak valid tinggal ditendang gitu ya. Oke. Nah, itu sudah kita laporkan di apa namanya Excel hasilnya ya di lembar validitas itu. Oke. Nah, di sini juga sudah saya tulis ya minus bukan minus, under 0,5 ya, tidak valid pertanyaan ini untuk mengukur sistem quality ya, dari suatu e-filing. Oke. Kemudian kita lanjut ke reliabilitas ya. Oh, banyak sekali nih. Oh. Nah, reliabilitas yang paling umum digunakan adalah Chromebug Alpha. Oke. Nah, nah, itu hasilnya ditampilkan di sini ya. Nah, ini beda hasilnya nih. Ya, dengan yang di Excel tadi. It's okay. Yang penting teman-teman bisa paham cara menggunakan SPSS untuk mengukur validitas. Reliabilitas ya yang diukur di sini adalah Chromebug Alpha dan Composite Reliability. Nah, kita ke Chromebug Alpha dulu. Apa ini maksud dengan reliabilitas? Artinya item kuesioner kita itu handal untuk mengukur variabel. Jadi kemanapun item ini saya bawa, entah itu tidak hanya ke konsultan pajak, tetapi ke pembayar pajak lainnya, entah itu dari wajib pajak individu biasa atau bahkan wajib pajak badan, direktur-direkturnya saya tanya, ya, yang kalian pakai e-filing atau enggak gitu. Kemudian kalian patuh nggak dengan e-filing? Nah, itu kan wajib pajak badan. Itu bisa jadi item kuesioner ini ya akurat itu. Reliable namanya, handal, dipakai di mana aja bisa. Mampu mengukur gitu ya. Mengukur apa namanya fenomena yang ada di lapangan secara akurat gitu. Itu yang disebut dengan reliable atau handal. Oke. Nah, caranya gimana? Analyze, nah kemudian scale reliability analysis. Ya, oke. Nah, ini per variabel ya. Jadi ada tax compliance, kita mulai dari tax compliance dulu. Ada 7 item kita masukkan, ya. Misal masukin ke sini, ya. Sisanya sama caranya ya. Langsung oke, ya. Nah, ini kerombak alpanya 0,838. Seperti yang ditampilkan di Excel, 0,838. We can say that our questionnaire ya, our questionnaire
is reliable. Ya, ya, karena rombak alfanya semuanya di atas 0,7 ya. Nanti untuk variabel lainnya juga sama. Satisfaction ada 3 item. Nah, itu dimasukkan. Tadi sistem quality hanya ada 2 item yang valid. Nah, itu yang kita ukur di reliability gitu. Nah, karena cuma ada 2 item yang valid, yaitu sistem quality yang pertanyaan yang kedua dan yang ketiga. Nah, jadi untuk sistem quality kita masukin 2 aja, yang valid-valid aja gitu loh. Yaitu sistem quality kedua dan ketiga. Nah, hasilnya 0,77 ya, rombak alfanya. Nah, sesuai dengan yang ada di Excel. Ini saya isi dulu. Oke. Nah, di atas 0,7 tetap ya, dengan 2 item yang, yang valid. Oke. Nah, untuk apa namanya composite reliability ini dihitung secara manual ya. Teman-teman nanti bisa lihat di ini kan ada rumusnya nih. Jadi pertama kita copy dulu apa namanya faktor loadingnya yang tadi digunakan untuk mengukur validitas ya. Test compliance yang pertama sampai yang ketujuh kita copy di sini ya. Kemudian kita kuadratkan ya kita kuadratkan lambda square kemudian 1 minus lambda square ya. Oke ya. Kemudian ini merupakan 77 ini adalah jumlah item ya. Kemudian dijumlah tadi yang lambdanya lambda square dan 1 minus lambda square kita jumlah. Kemudian kita ambil eh, jumlah dari lambda. Nah, jumlah dari lambda ini kita kuadratkan gitu ya. Ini B62 kali B62 berarti kan kuadrat gitu ya. B62 adalah jumlah dari lambda. Nah, kita bisa menghitung average variance extracted dan composite reliability itu dengan rumus yang ada di Excel. Nah, tinggal ngikutin nanti. Oke. Nah, hasilnya adalah bahwa 0,7 di atas 0,7 berarti ya composite reliability dan rombak alpha menunjukkan bahwa kuesioner yang saya pakai itu reliable gitu ya. Nah, kemudian lanjut ke descriptive statistik. Masih ada waktu? 5 menit lagi, Pak. Oke. Ya, descriptive statistik. Ya, di sini item-item kuesionernya itu kita deskripsikan secara statistik. Apa sih yang dimasukkan? Yang pertama adalah jumlah minimum, maksimum, min sama standard deviation itu aja ya. Ini laporin. Nah, ini dia. Minimum, maksimum, min standard deviation. Caranya gampang ini ya. Tinggal analyze, kemudian deskriptif statistik. Nah, deskriptif. Tinggal masukin variabelnya. Ya, jadi yang kita omit adalah sistem quality yang kedua tadi. Yang ini udah dipakai lagi nih ya. Yang pertama, yang sistem quality yang pertama dan yang keempat. Nah, ini nggak dipakai lagi. Ya, langsung oke aja. Ini dia, muncul. Oke. Oke. Kemudian untuk regresi, ya tanggung ya. OLS, ini kayaknya hierarkikal nggak nyampe. Nanti teman-teman bisa lihat di Excel udah ya, jelas ya itu penjelasannya. Oke, untuk OLS, ordinary least square, ya, merupakan model estimasi reguler di dalam regresi gitu. Yang paling umum digunakan. Nah, ini yang paling simple. Nah, OLS kita lihat ini modelnya. Jadi semua variabel masuk intinya di regresi dengan variabel Y-nya. Nah, hasilnya bagaimana? Di di SPSS kita tinggal analyze regression
pilih yang linear ya. Nah, dependent variable-nya adalah oh ya, sorry. Nah, ini kan itemnya banyak ya. Nah, kita harus ekstrak dulu ya. Kita harus ekstrak dulu. Nah, data ekstraknya, nah saya kasih contoh satu dulu ya. Jadi tadi analyze, kita balik lagi ke faktor analisis. Nah, jadi maksudnya gini, dari 7 item ini, tax compliance intention, itu kita belum menemukan satu nilai yang mewakili tax compliance, kan gitu ya. Belum ada tuh. Tax compliance intention di sini ada 7 item pertanyaan. Nah, kita belum punya satu nilai yang mewakili tax compliance. Jadi 7 ini kita ekstrak jadi satu, gitu maksudnya. Dengan faktor analisis. Caranya adalah demand reduction faktor, kemudian ini kita reset dulu ya. Masukin ya. Kemudian di extraction, nah bukan di sini, sorry. Di scores ya, pilih scores kemudian save as variable. Nah, jadi 7 item tadi nanti menghasilkan satu nilai itu sebagai nilai dari variable tax compliance gitu. Kita continue dan oke. Nah, kita bisa kembali ke data view dari SPSS. Nah, kita bisa lihat yang paling ujung. Nah, yang paling ujung. Nah, ini yang dihasilkan nih. Nah, ini adalah nilai untuk variable tax compliance. Nanti tinggal kita ubah di sini nama variabelnya jadi tax compliance gitu ya. Nah, ini skalanya adalah ya alat ukurnya adalah skala gitu ya. Scale. Ya. Kita buat jadi interval nih bentuknya, bukan nominal, bukan lagi ordinal tapi interval. Oke. Ini saya exit dulu. Sorry. Ya, kita new. Nah, jadi sudah saya ekstrak ya, apa namanya. Nah, ini teman-teman lihat di data SAV yang ada di Google Drive gitu ya. Nah, teman-teman bisa buka di sini. Nah, ini sudah ada nih variabelnya tadi, yang tax compliance, satisfaction, information security, yang sudah masuk. Nah, ini yang dipakai untuk regresi. Nah, yang dipakai untuk regresi ini. Nah, jadi nanti regresi kita pakai ini. Ya, regression, linear, ya, kita pakai yang sudah diekstrak, ya, menjadi skala interval. Ini jadikan dependent tax compliance ya sesuai dengan model estimasi. Kemudian ada 3 variabel kualitas, ya, ada convenience, ada compliance cost, dan ada satisfaction sebagai variabel independen. Oke, kemudian kita langsung oke aja. Nah, muncul hasilnya. Nah, jadi di sini ada R square ya 0,539 menunjukkan bahwa 50% ya variabel-variabel yang independen yang kita masukkan itu mampu menjelaskan variasi nilai dari tax compliance sebesar 53%. Sisanya berarti dari variabel lain yang tidak masuk ke dalam model. Oke. Nah, oh ya lupa ya. Tadi ada variabel kontrolnya. Nah, kita masukkan variabel kontrol. Ada gender, ada age education sama working experience ya, masukin ini sebagai variabel kontrol. Nah, kita oke lagi. Nah, hasilnya seperti ini ya. Itu. Nah, setelah dimasukkan variabel kontrol ya, R square-nya 0,557 lebih tinggi dibandingkan sebelumnya sebelum masuk variabel lainnya. Tapi perubahannya tidak signifikan ya. Tidak tidak banyak gitu dari 0, berapa tadi 539 menjadi 0,557. Nah, hasilnya ada di Excel. Nah, ini hasil regresi gitu ya.
Nah, kita lihat di sini bahwa hipotesis are supported if the significant level is below 10%. Saya pakai 0,1. Ya, kita lihat fokus ke signifikansinya aja. Kalau di bawah 0,10% atau 0,1 berarti signifikan. Jadi biasanya ada tiga ya. Biasanya yang saya pakai itu 10%, 5%, sama 1%. Oke. Berarti ini masih signifikan nih, gender. Karena 0,98 levelnya. Dan kita lihat bahwa koefisiennya negatif. Nah, tadi kita codingnya adalah 0 itu perempuan, laki-laki 1. Nah, kalau negatif berarti semakin turun, semakin menuju ke 0 kan. 1 sama 0 kan gedean 1. Ya. Semakin turun atau semakin ke 0, semakin ke perempuan, ya. Semakin banyak perempuan, responden yang kita pakai, itu semakin tinggi compliance-nya, sesuai dengan teori, bahwa perempuan lebih patuh. Nah, gitu cara bacanya. Oke. Dan variabel lainnya kita lihat, information quality itu signifikan, berarti hipotesis pertama didukung, dan positif semua ya, sesuai dengan hipotesis ya. Hipotesis kita menunjukkan bahwa eh, positif hubungannya. Tetapi ada yang tidak signifikan. Nah, kalau tidak signifikan berarti tidak didukung hipotesisnya. Ya, tapi seenggaknya koefisiennya signifikan. Sesuai dengan teori, hanya saja tidak, sorry, koefisiennya positif, tapi hanya sesuai dengan teori, hanya saja tidak signifikan. Ya, sepertinya hanya sampai analisis regresi. Nanti teman-teman bisa lihat untuk yang mediation analysis ada di slide Baron and Kenny, ya, 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 dan ada di Sobel test ya, gitu ya. Oke, saya kira itu aja malam hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup ya, saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Gustafan Mahmud yang sudah menyampaikan materinya tadi, benar-benar dijelasin yang sedetail-detailnya ya gitu ya Pak. Dibahas satu-satu gitu ya. Oke, selanjutnya ada Q&A. Boleh untuk yang ingin bertanya. Oke, baik. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaannya di kolom chat atau gunakan fitur raise hand-nya. Silakan, kalau misalnya sudah raise hand, silakan menyalakan mic-nya ketika sudah saya persilahkan. Dan juga jangan lupa untuk memperkenalkan nama dan juga kelas. Oke, apakah ada yang ingin bertanya? Boleh raise hand, teman-teman. Oh ya Pak, saya ingin bertanya deh Pak. Ini pertanyaan yang mungkin
masih saya ragu-raguin sih sebenarnya Pak. Ini soal penelitian juga sih masih berhubungan dengan materi. Kalau bahwasannya kan kita meneliti itu perlu kuesioner lah, misalkan gitu. Nyebar kuesioner, dan itu kan pasti menentukan pertanyaan-pertanyaan. Terkadang saya bingung Pak, buat pertanyaan yang sesuai variabel itu. Mungkin ada tips gitu Pak, supaya pertanyaan yang kita buat itu sesuai variabel dengan apa yang kita teliti gitu Pak. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Ya, jawabannya adalah harus nyontek. Nah, ya, harus nyontek. Nulis paper, penelitian skripsi nggak boleh mikir sendiri, harus nyontek. Itu jawaban dari saya. Bagaimana nyonteknya? Nyonteknya harus nyontek paper. Jangan lihat di buku, jangan lihat di YouTube, jangan lihat di artikel media, dan lain sebagainya, sumber-sumber lain. Ketika kita nulis paper, kita harus shopping paper. Gitu. Jangan dari buku, lihat, bikin skripsi nih, datang ke perpus nyari buku. Jangan. Nyari paper. Gitu. Di mana? Di internet, di Google Scholar. Nah, nanti kita dapat satu paper yang sesuai dengan tema kita. Nah, kita misalnya kamu meneliti tentang apa ya, motivasi belajar. Nah, itu biasanya tuh ya. Kalau yang pendidikan ekonomi itu motivasi belajar di antara siswa SMA. Nah, itu ketik di Google ya, Google Scholar ya. Ya, Google Scholar. Mungkin saya elaborasi sedikit di sini ya. Scholar ya. Motivasi belajar. Nah, ini kelihatan ya, homepage-nya apa, Google-nya sudah kelihatan ya. Nah, nah, ini sumbernya nih. Nah, terus kamu cari artikel di sini, ini paper semua isinya ya. Yang, nah, cari artikel yang benar-benar paper, yang ada abstract, introduction, literature review dan sebagainya. Nah, kemudian setelah dapat yang kira-kira judulnya sama, ya, di download, ya, kemudian Ctrl F ketik data. Nah, supaya tahu data itu ngambil dari mana, apakah data sekunder atau data primer. Kalau data primer, berarti kan kemungkinan besar dia pakai kuesioner. Kalau kuantitatif, nah berarti kan di situ ada item pertanyaan tuh yang bisa dicontek. Nah, seperti itu contohnya. Jadi harus nyontek gitu. Nah, di sini saya bahkan sumbernya, ya, sorry, sorry. Ini udah kelihatan lagi ya, apa namanya? Tax compliance ada tujuh item di sini. Saya pakai 1, 2, 3, 4 sumber. Saya nyontek dari sini, kemudian saya pilih-pilih gitu ya, yang sesuai. Nah, seperti itu. Jadi intinya harus mencontek gitu ya. Tapi bukan berarti meniru, bukan. Mencontek dari berbagai sumber, kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Udah gitu ya. Semoga menjawab. Mas Fali Akbar. Oke Pak, baik terima kasih jawabannya Pak. Rupanya emang agak susah ya kalau buat pertanyaan sendiri. Iya, nggak bisa, Oke, nggak boleh. Harus ada referensinya. betul betul. Ya, Iya iya siap Pak. gitu ya. Makanya di sini sampai berapa nih? Ini paper yang ini aja saya 126 nih, daftar pustakanya. Padahal cuma 24 halaman. Gitu ya. Oke, silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Vali atas pertanyaannya dan semoga menjawab ya. Oke, baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, baik. Karena keterbatasan waktu juga dan tidak ada yang mau bertanya, kita cukupkan saja dan
Tenang dulu nih Pak, kita ada sedikit sertifikat buat Bapak. Untuk operator boleh minta tolong ditampilkan. Ya, terima kasih. Eh, Kepada operator, apakah bisa ditampilkan sertifikatnya? Oke, baik. Di sini sudah ada untuk tim dokumentasi boleh minta tolong di screenshot ya. Saya izin screenshot ya. Oke, saya izin pandu ya, Pak. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Pak Gustafan sudah menyempatkan waktunya di weekend-weekend gini ya Pak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan materi kepada kami tentunya mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi. Dan juga kami mohon maaf apabila ada kesalahan juga kepada Bapak selama praktisi mengajar ini. Kami dari panitia memohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila Bapak ada agenda kebaikan lainnya, boleh dipersilakan untuk menekan ruang Zoom. Dan apabila untuk membersami kita sampai akhir, boleh juga. Oh, siap. Terima kasih semuanya, Mas Fali, Mbak Lisa, dan teman-teman. Ya, atas kesempatannya ya. Semoga bermanfaat lah gitu. Saya pamit ya semuanya. Terima kasih. Baik, terima Terima kasih. Mari. kasih. Terima Assalamualaikum. kasih, Pak. Oh, Oke, karena acara ini sudah diawali dengan yang baik-baik, maka alangkah baiknya juga kita menutupnya dengan hal yang baik. Sebelum mengakhiri acara pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan untuk hari ini. Amin. Oke, karena kita sudah berada di sesi akhir acara praktisi mengajar pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh teman-teman semua, Bapak Ibu dosen, dan teman-teman semua S1 Pendidikan Ekonomi 2023 yang angkatan 2023 yang sudah dapat menghadiri sesi praktisi mengajar pada malam hari ini. Nah, untuk selanjutnya yakni sesi dokumentasi. Nah, kepada teman-teman yang tidak berhalangan untuk on cam, silakan on cam ya kita sesi dokumentasi. Ya, boleh on cam teman-teman. Yang kondusif boleh on cam ya. Oke, boleh dipandu kakak APD. Ceng lo aja, Ceng. Oke, 3, 2, 1. Lagi.
3, 2, 1. Lagi satu, satu. Oke, sudah. Oke, baik. Terima kasih kepada Haura yang telah membantu studi dokumentasinya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gustafar Mahmud yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat pada hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Agus Wibowo, Ibu Siti Fatimah Zahra, dan juga Ibu Alifah Ningrum, Kusuma Ningrum, selaku dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelenggarakan acara ini. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang telah meluangkan waktunya hadir dalam acara praktisi mengajar pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh pemateri tadi dapat bermanfaat bagi kita semua tentunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Fale Akbar serta rekan saya. Lisa Biliari Tarambe selaku Master of Ceremony pada kegiatan praktisi mengajar hari ini, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Sampai jumpa di acara praktisi mengajar selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.